Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kayaknya sehat semua ya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran SPLDP ya, sistem persamaan linier dua variabel. Tapi sebelum belajar, Bapak akan cek dulu kehadiran teman-teman, kehadiran anak-anak ya. Siapa saja yang tidak hadir untuk hari ini? Devina Sutrisno. Devina Sutrisno. Devina kenapa? Alfa. Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kalau Sutrisno? Kenapa? Sama juga, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ya. Nah, mudah-mudahan Sutrisno dan Devina kita doakan bersama ya. Walaupun itu alfa, kita doakan bersama supaya nanti mereka rajin lagi untuk sekolahnya. Ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, semua untuk untuk ketua kelas untuk dipimpin dulu doa bersamanya. Silakan. Siap Mitra Apit. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkan ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, kemarin Bapak sempat membahas sistem persamaan linier satu variabel. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel ya. Jadi di sini siswa nanti bisa memahami bentuk sistem persamaan linier dua variabel dan bisa menyelesaikan model matematikanya ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih SPLDP itu atau sistem persamaan linier dua variabel itu? Ada yang tahu nggak? Tidak. Ada yang tahu nggak? Kemarin kan sudah dibahas sistem persamaan linier satu variabel. Berarti kalau satu variabel itu mengandung variabelnya satu ya, dan berpangkat satu. Nah, kalau sistem persamaan linier dua variabel ini itu mengandung dua variabel. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, di sini ada video yang harus kalian amati ya. Tulis, silakan ditonton bersama. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode gabungan yaitu eliminasi substitusi.
Nah, sengaja Bapak pause dulu ya. Kita lihat di sini, apa sih SPLDP itu atau sistem persamaan linier dua variabel itu? Nah, di sini sistem persamaan linier dua variabel itu yaitu suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel seperti tadi Bapak sebutkan ya. Kalau kemarin kan sudah dibahas satu variabel. Nah, sekarang itu dua variabel dan berpangkat satu. Apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan berbentuk garis lurus. Sementara ini nanti belum ke grafik, kita menggunakan dulu metode gabungan, yaitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita lanjutkan lagi, tonton videonya dan perhatikan. LDP adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal ini ya, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Adapun bentuk SPLDP yaitu persamaan pertama Px tambah Y sama dengan N, persamaan kedua Px tambah Y sama dengan Z, dengan keterangan X dan Y merupakan variabel pangkat satu, C, Q, E dan Y merupakan koefisien, R dan Z merupakan konstanta. Nah, di sini ada bentuk umum SPLDP atau sistem persamaan linier dua variabel. Nah, di sini kita gambarkan ada persamaan satu. Ya, persamaan satu itu ada PX dan XY ya. Sama dengan R, di mana X dan Y itu merupakan variabel ya. Terus P dan X itu merupakan koefisien dan R-nya itu adalah merupakan konstanta. Nah, kenapa disebut variabel? Gambarannya seperti ini. Ini ada persamaan, dua persamaan ya. Persamaan keduanya sama Px dan Wy itu sama dengan Z. Nah, mana yang disebut variabelnya yang mana? Yang X dan Y. Yang disebut koefisiennya Pi dan W. Kalau konstantanya R dan Z. Nah, jadi anak-anak nanti harus bisa membedakan mana yang disebut variabelnya, mana yang disebut koefisiennya, mana yang disebut konstantanya. Kita lanjutkan nonton videonya sambil perhatikan dan ditulis. Koefisien R dan Z merupakan konstanta. Untuk menyelesaikan permasalahan kita, langkah pertama kita menyelesaikan X adalah harga satu burger dan Y adalah harga satu es krim. Lalu, langkah kedua kita membuat model matematisnya. 4 ditambah 2 es krim menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian 3 burger ditambah 1 es krim menjadi 3X tambah Y sama dengan 9.000. Nah, dilihat lagi di situ persamaan pertama itu membeli 4 burger ya dan 2 es krim. Mereka membayar 13.000. Sedangkan persamaan kedua itu 3 burger dan 1 es krim membayar 9.000 ya. Di sini belum diketahui harga satu burgernya berapa sih? Harga satu es krimnya berapa? Nah, nanti di sini di dalam video ini akan dijelaskan lagi dengan menggunakan metode gabungan. Ya. Sesuai dengan materi hari ini, metode gabungan dengan menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, nanti burger ini kita anggap sebagai variabel X ya. Dan es krim ini kita anggap sebagai variabel Y. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya kita mengeliminasi Y. Artinya kita menghilangkan
4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Persamaan kedua dikali 2 hasilnya adalah 6X tambah 2Y sama dengan 18.000. Kemudian kita mengeliminasi variabel Y. Berarti kita kurangkan sehingga hasil pengurangan yang diperoleh adalah min 2X sama dengan min 5.000. Dari langkah tersebut akan diperoleh X sama dengan min 5.000 dibagi min 2, X sama dengan 2.500. Jadi kita dapat harga 1 butir adalah 2.500. Nah, sudah kelihatan ya. Di sini sudah diketahui bahwa harga satu burgernya itu 2.500. Penyelesaiannya dengan menggunakan eliminasi ya. Apa itu eliminasi? Menghilangkan salah satu variabelnya. Lihat di sini. Di sini ada persamaan pertama itu adalah 4X dan 2Y. Ya, sama dengan 13.000. Artinya di sini persamaan A itu mereka membeli 4 burger dan 2 es krim. Itu membayar 13.000. Sedangkan persamaan kedua membeli 3 burger dan 1 es krim, membayarnya 9.000. Nah, kita hilangkan dulu salah satu variabelnya dengan cara yang pertama, persamaan pertama itu dikalikan koefisien persamaan kedua, yang kedua itu dikalikan koefisien persamaan ke 1. Nah, hasilnya ini nanti 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. 2 dikali 1 2. 13 dikali 1 13.000 ya. Sama yang bawah juga 3x. 3x dikali 2 itu sama dengan 6x. Y dikali 2 sama dengan 2Y. 9.000 dikali 2 sama dengan 18 ya. Nanti di sini dijumlah sehingga hasilnya menjadi 2.500. Nah, di sini sudah diketahui X-nya itu 2.500. Tinggal kita cari Y-nya. Harga satu es krimnya berapa sih? Ya, dengan menggunakan substitusi atau dijumlahkan. Kita lihat lagi video berikutnya. Selanjutnya kita substitusi nilai X ke persamaan kedua. 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Kita ganti X-nya menjadi 2.500. Lalu kita kalikan 3 dikali 2.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Maka diperoleh 7.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Y sama dengan 9.000 dikurangi 7.500, maka Y hasilnya adalah 1.500. Jadi harga satu es krim adalah 1.500 rupiah. Nah, kita lihat lagi di sini. Setelah disubstitusikan, ini hasilnya sudah diketahui bahwa harga satu es krim itu adalah 1.500. Caranya, lihat di sini, kita masukkan X-nya itu 2.500. Kita ambil contoh di sini persamaan pertama ya. 3X ditambah Y itu sama dengan 9.000 ya. Berarti 3X-nya itu kita masukkan 2.500, 3 dikali 2.500 ditambah Y sama dengan 9.000. 3 kali 2.500 berapa? 7.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Nah, kita jumlahkan, kita kurangi 9.000 dikurangi 7.500 hasilnya 1.500. Maka ini diketahui bahwa harga satu es krimnya itu adalah 1.500. Kita buktikan, benar nggak sih? Harga satu es krim itu 1.500, terus tadi harga burgernya itu 2.500. Cara pembuktiannya, Bapak ambil persamaan pertama. Kita misalkan di sini 3X ditambah Y sama dengan 9.000.
9.000 ya. Kalau tadi kan hanya X saja yang diketahui, Y-nya belum diketahui atau harga es krimnya belum diketahui. Sekarang kedua-duanya sudah diketahui. Maka kita masukkan 3X-nya itu kan burger ya. Harga burger satuannya itu 2.500 ditambah Y-nya itu harga es krim. Harga es krim satuannya berapa? 1.500. Benar nggak hasilnya 9.000? 3 dikali 2.500 berapa? 7.500 tambah 1.500, ternyata hasilnya sama ya. Nah, maksudnya kenapa Bapak jelaskan seperti ini? Nah, ini nanti sama anak-anak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalau kita beli pulpen, ya contoh Rani beli pulpen ke koperasi, Rani membayar pulpen dan buku misalnya 3 buku dan 2 pensil itu dengan harga 13.000. Tiba-tiba Sarah nanya, itu berapa satu bukunya? Ternyata Rani lupa karena hanya membayar 13.000. Satu bukunya nggak tahu berapa dan satu pulpennya berapa. Akhirnya Sarah mau beli juga dengan uang 15.000 dan Sarah dapatnya hanya 3 buku dan 2 pulpen ya. Sama juga Sarah lupa, tidak tahu. Nah, kalau ingin tahu berarti kita harus menggunakan cara seperti ini. Persamaan pertama itu adalah Rani membeli berapa buku, persamaan kedua Sarah ya. Nanti akan diketahuilah hasil harga bukunya berapa satu, harga pulpennya berapa satu ya. Kita lanjut lagi, tonton videonya. Nah, di sini ditanyakan, Dita ingin membeli 5 burger dan 2 es krim. Berarti yang dibayar Dita itu berapa? Yang dibayar Dita itu mau membeli 5 buah burger dan 2 es krim. Satu burgernya berapa? Nah, kita masukkan 5 X ya. 5X ditambah berapa? 2Y ya. Es krim itu Y. Sama dengan belum diketahui ya? Belum diketahui. 5X-nya berapa? 2.500 ditambah 2.500. Jadi berapa? Yang dibayar Dita berapakah harganya? 5 kali 25 berapa? 2.500 dikali 5 berapa? 10, 12, 12.500 ditambah 3.000 berarti berapa? 15.500. Nah, yang harus dibayar Dita itu kalau membeli 5 burger dan 2 es krim adalah 5.500 ya. Nah, itu untuk gambaran permasalahan sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, lihat tesnya lagi. 5x tambah 2y sama dengan 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500 sama dengan 12.500 ditambah 3.000 dengan 15.500. Jadi, kita ini membeli 5 burger dan 2 es krim dengan harga 15.500. Nah, sesuai ya. Sesuai
sesuai dengan yang tadi. Nah, baik anak-anak, ada yang ditanyakan sebelum nanti kita bagi kelompok sesuai dengan pembelajaran yang kemarin. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Jelas. Nanti Bapak akan ini kalau sudah berdasarkan kelompok yang di ini ya, ditentukan di grup WA ya? Sudah ya. Nah, nanti Bapak akan kasih bahannya, silakan itu digunakan karton dan yang lainnya. Silakan kalian diskusikan karena Bapak melakukan pembelajaran ini pembelajaran berdiferensiasi ya, atau pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Nah, kalau sudah dibagi kelompok silakan untuk tugasnya dikerjakan ya. Nanti Bapak bagikan dulu tugasnya. Nah, untuk kelompok visual mana visual? Visual. Silakan. Visual ya. Kinestetik. Kinestetik ya. Audio, mana kelompok audio? Audio. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, nanti Bapak kasih waktu sekitar 30 menitan. Ya, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti setelah mendapatkan hasilnya, kalian presentasikan ke depan dan ambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, kalau tidak paham silakan acungkan tangan, nanti Bapak ke tempat kalian. Silakan. Gimana? Ya, untuk kelompok visual seperti yang kemarin Bapak sarankan ya. Untuk visual itu nanti lihat di video yang sudah Bapak bagikan. Ya, nanti silakan kerjakan soal ceritanya sesuai dengan video. Ya, silakan. Nah, untuk audio seperti yang kemarin Bapak jelaskan di grup WA ya. Untuk audio itu mendengarkan soal cerita. Ya, mendengarkan soal cerita yang sudah Bapak kasih, nanti silakan diskusikan, kerjakan dan ambil kesimpulannya. Dan untuk kinestetik silakan nanti digambarkan di dalam karton sesuai dengan soal yang sudah dikasih. Ya, silakan. Kalau tidak ada yang atau kurang paham, silakan tanyakan ya. Diskusikan dengan teman-teman kalian atau satu kelompok. Gimana kinestetik? Soalnya ini soalnya Bapak tadi sudah bagikan soalnya, silakan. Bukan. Itu soalnya ya, silakan nanti ditulis di sini, digambarkan. Kalau kinestetik itu membuat soal ya. Bapak kasih uang nih 30.000, bikin persamaan 1 dan persamaan 2 ya.
persamaan 1 membeli berapa, pokoknya kalian bikin soal ya, bikin soal cerita model matematika SPLDP, silakan. Nah, untuk piece audio ya, audio sama, gambarkan juga sesuai dengan soal cerita yang didengarkan di handphone ya. Di sini nanti ya, biar nanti presentasinya di karton. Silakan nanti tanya ke ketua kelompok, gambar di sini ya, gambar misi. Iya, gambar di sini di karton. Nah, misalkan di sini kan beli 3 pensil, nah ini 3 pensil seperti itu gitu kan. Makanya itunya bukunya coba dibikinkan dulu. Nah, ini estetik ya. Maksimalkan kartonnya digunakan untuk pengisian soal ceritanya ya. Nah, nanti untuk kelompoknya ditempel di sini. Ya. Pak, sok nanti dijelaskan sama ketua kelompoknya. Ketua kelompok sudah tahu. Gak apa-apa, pokoknya hasil kerja kelompok anak-anak semua. Manfaatkan karton yang sudah ada. Sebisa mungkin kalian di sini menggambar ya, terus nanti di sini jelaskan bentuk model matematikanya seperti apa. Seperti yang tadi Bapak jelaskan di dalam video tadi ya. Silakan dikerjakan. Gimana visual? Bisa? Nanti ini ditempel saja ya di situ ya. Kelompok visual. Aris, ada yang ditanyakan? Silakan diskusikan Pak ya. Enak langsung kan permisian soal mau kurang itu masih sudah ditemukan soal ini. Nah, nanti setelah diselesaikan model matematikanya, buat kesimpulannya untuk dipresentasikan. Gimana pembelajaran hari ini ya? Silakan dikerjakan. Diskusikan dengan teman sekelompoknya. Silakan digambar sesuai dengan perintahnya. Bapak sudah bagikan LKPD-nya lewat WA dan dibagikan juga ya. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan.
Bagaimana kinestetik? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Ingat bikin soal ya untuk kinestetik. Silakan untuk visual dan audio didengarkan soal ceritanya. Didengarkan saja. Gak apa-apa, diputar saja. Dengarkan dulu soal ceritanya sebelum mengerjakan itu. Diputar aja nggak apa-apa. Diputar aja nggak apa-apa. Yang tadi. Stop diputar aja. Nah. Gantian ya, nanti audio dulu, visual. Dibesarin ya, Pak. Ini begini suaranya. Ya, silakan untuk audio coba diperdengarkan soal ceritanya. Audio yang kemarin Bapak kirim lewat WA. Ya, dengarkan ya soal ceritanya. Yang lainnya dengarkan ya untuk audio.
Ditulis ya, Haris nanti di buku. Yang lainnya coba didiskusikan lagi hasilnya seperti apa. Boleh diulang-ulang ya untuk mendengarkan video, mendengarkan audionya boleh diulang-ulang. Sama untuk visual juga boleh diulang-ulang. Ini nanti ditempel ya. Pakai yang lain. Boleh. Nah, yang lainnya boleh, yang lain menggambar di situ, yang lainnya boleh ditulis di kertas masing-masing ya. Nanti yang dipresentasikan itu yang pakai karton. Itu sudah dicetak? Mana di dia? Nah, di situ. Nanti biar diganti bergiliran dengan ya. Waktunya 30 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya.
kinestetik ada kesulitan? dalam menggambar Pak. Soalnya Coba di gambar yang bagus dan rapi ya. Untuk audio, ininya sudah ditempel dulu ini. Ininya ditempel dulu sesuai dengan nama kelompoknya. Di sini bagus. Mau di atas di sini. Oh, jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompok dan kelompoknya kan sudah ada, audio, visual dan kinestetik. Dan nanti itu bisa di atas. Yang lainnya boleh sambil mengerjakan di kertas dulu, nanti dipindahkan ke dalam karton. Bagaimana? Kinestetik ada yang ditanyakan? Tidak. Audio, visual? Tidak. Silakan tanyakan. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan.
dibagi tugas sama ketuanya, yang bikin soal siapa, nanti yang menggambarkannya siapa, yang menjawabnya siapa. Ya. Akan dibikin soal dan nanti dijawab juga. Ya. Bikin soal ceritanya untuk kinestetik. Soal ceritanya sudah dibuat untuk audio. Boleh diulang-ulang ya, boleh diulang-ulang. Sambil didengarkan, boleh diulang-ulang. Nanti ditulis soal ceritanya. Sama juga visual ya. Visual boleh ditonton. Video yang sudah dikirimnya. Awas dibikin persamaan aja ya. Persamaan 1, persamaan 2. Berarti X dan Y. Siapa? Persamaan 1 siapa? Membeli berapa gitu. Nah, ya dibikin, ya digambarkan. Enggak, maksudnya yang dibelinya berapa? Rizky itu membeli apa dan apa? Terus misalkan Ani membeli apa dan apa? Bagaimana? 3X dan ini 4Y. Lihat ke sini ya. Ini ya, lihat ke sini. 3X 4Y. Bagaimana Aris? Ada yang ditanyakan? Silakan ditonton lagi videonya. Ditulis soalnya, yang lainnya boleh menggambar dan dibagi-bagi saja tugasnya ya. Diskusikan hasil. Kalau sudah ditulis soal ceritanya, silakan dikerjakan, didiskusikan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, bagaimana? Ya, nanti setelah disalin di peserta di buku ya, nanti dituangkan di dalam karton. Maksimalkan kartonnya penuh, jadi maksimalkan. Awas jangan lupa nama kelompoknya, nama-namanya, nama anggota kelompoknya boleh. Boleh, nggak apa-apa, di mana saja dibikin indah. Nama kelompoknya jangan lupa. Nama-nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Ya, nama kelompoknya nanti ditulis ya di situ. Nama anggotanya siapa saja, kelompok visual misalkan anggotanya siapa saja. Silakan nanti tulis. Awas jangan sampai ketuker ya nama anggotanya. Ya, bagaimana? Ya, betul.
2. Kenapa? Isolasi ada di sana. Silakan boleh digambar yang lainnya, dikerjakan model matematikanya. Bagaimana kinestetik, ada yang ditanyakan? Boleh sambil duduk di sana. Stabilnya pindah. Geser. Stabil pindah. Nah, ya. Nanti di sini jangan lupa ya nama anggota kelompoknya siapa saja.
Ya, waktunya Bapak kasih 30 menit, berarti itu sudah berapa menit? Bagaimana Gilang? Ada yang ditanyakan? Oh, diskusikan dengan ketuanya. Rizky membeli 3 pensil dan 2 penghapus dengan membayar 13.000 ya. Gilang membeli 2 pensil dan 3 penghapus dengan membayar 12.000. Nah, bikin persamaan pertamanya ya. Nah, ya. Nah, itu. Nanti dibikin model matematikanya. Itu yang ditanyakannya apa berarti? Harga satu pensil berapa dan harga atau buat model matematikanya ya yang ditanyakannya. Ditulis di situnya nanti pertanyaannya. Ini soalnya apa? Membeli pensil dan buku ya. Boleh nanti langsung dijawab di situ ya, sesuai tadi soal cerita yang didengarkan. Manfaatkan kertas karton, maksimalkan ya. Maksimalkan semaksimal mungkin kartonnya. Biar nanti ketika presentasi ke depan yang lain bisa kelihatan. Ya, waktunya 10 menit lagi untuk mengerjakan LKPD ini. Biar nanti ada waktu untuk presentasi ke depan. Gimana lagi? Solasi ban. Baiklah, Fadil, ada yang ditanyakan? Silakan dikerjakan. Ya, yang lainnya boleh membantu satu kelompok. Sudah dijawab berarti ya, tinggal dipindahkan ke karton ya. Kinestetik sudah dijawab, tinggal pindahkan saja ke karton. Ya.
Visual sudah beres? Sudah. Ditulis jawabannya sejelas mungkin ya, bentuk model matematikanya. Ya, gimana? Ya, kesimpulannya ditulis di situ. Nanti kan dibacakan. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Visual sudah? Boleh diperiksa lagi, waktunya masih ada. Dicek lagi sudah sesuai dengan soal ceritanya belum? Boleh diulang lagi, ditonton lagi. Ya, tinggal pindahkan saja ya. Boleh. Ya, boleh. Ya, nanti untuk presentasinya perwakilan ke depan. Boleh semuanya, ada yang megang ini, ada yang bacakan presentasinya. Satu orang
2 orang boleh. Sudah selesai semuanya? Tinggal menyalin saja ya ke dalam karton ya. Dan lainnya boleh disalin di buku juga. Sudah ya? Tinggal menyalin di karton. Persiapkan nanti untuk presentasinya. Gimana audio, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bantu temannya ya. Ya, bagaimana kinestetik? Lihat soalnya ya. Sudah selesai semuanya? Belum. Waktunya 5 menit lagi.
Sambil berjalan saja ya, karena Bapak lihat ini sudah selesai, tinggal menyalin ke dalam karton saja ya. Bagi yang siap silakan nanti presentasikan ke depan ya. Sebentar. Audio belum siap ya. Kinestetik sudah siap? Kinestetik sudah siap? Kinestetik sudah siap? Belum ya. Berarti yang sudah siap adalah visual ya. Ya, visual silakan perwakilannya untuk mempresentasikan. Nanti sebutkan nama anggotanya ya, silakan. Jalan sini. Ya, visual lewat sini. Boleh ada yang memegang satunya. Nah, Aris siapa Pak? Biar sama-sama ke depan. Ya. Boleh Silvi maju ke depan biar semuanya. Gak apa-apa. Ini ada 4 orang ya karena 2 orang tidak hadir. Silakan. Diperlihatkan ke depan ya. Pegang itunya. Diperlihatkan ke depan. Yang satunya boleh presentasikan. Diperlihatkan ke depan. Ke depan ke sini. Nah. Ya, diperlihatkan ke depan. Boleh. Nah, ini kelompok visual ya. Akan mempresentasikan hasil dari soal cerita yang didengarkan lewat suara di handphone ya. Silakan untuk visual. Boleh sama. Aris kamu yang pegang. Pegang Aris yang pegang. Nah, Aris yang pegang. Izin Aris dari awal. Udah ya. Boleh yang presentasinya di sini. Nah, siap. Siapa yang mau presentasinya? Lani, boleh. Nah, ya di sini ya. Silakan Lani di depan di sini, boleh. Nah, kebaca ya. Silakan. Bapak kasih waktu satu presentasi 5 menit ya. Manfaatkan waktunya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Ibu Rani membeli 2 kilo manggis dan 2 kilo duko. 44.000 rupiah. Ibunya Andi membeli Suaranya ya, suaranya diperjelas lagi. Biar yang belakang dengar. Boleh. Ibunya Andi membeli 3 kilo manggis dan 4 kilo duko sehingga 78.000 rupiah. Ditanya buatlah model matematikanya. Harga 1 kilo manggis sama dengan X, harga 1 kilo duko sama dengan Y. Rincian belanja Ibu Nani membeli 2 kilo manggis dan 2 kilo duku sama dengan 44.000 rupiah.
Nah, cukup. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya silakan dibacakan kesimpulannya. Suaranya yang lantang ya. Ya, boleh bacakan. Yang lainnya dengarkan. Ini kesimpulan hasil dari kelompok visual dalam mengerjakan model matematika sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Dari materi yang telah kita pelajari, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa SPLDF adalah alat yang ampuh untuk memodelkan berbagai situasi nyata. Dengan menguasai konsep SPLDF, kita tidak hanya bisa menyelesaikan soal-soal matematika, tetapi juga melatih kemampuan berpikir logis dan matematis. Selain itu, belajar SPLDF ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana? Baguskah teman-teman? Wih, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Ya, boleh silakan kembali. Ininya boleh ditempel di sini ya untuk hasil. Boleh ditempel di sini dulu. Untuk hasil kelompok visual ya. Ya. Kayaknya kurang semangat nih. Kita ice breaking dulu ya sebentar ya. Kayaknya lemes seperti ini, kita ice breaking dulu. Ya, tepuk semangat. Sekali lagi, biar lebih semangat lagi, tepuk semangat. Ya, lanjutkan untuk kelompok yang sudah. Audio silakan audio untuk penampilannya. Bahan bebas. Ya silakan boleh 2 orang jangan banyak-banyak ya. Kalau audio kan kelompoknya full. Siapa nih yang dibuat? Nanti suaranya yang lantang ya, sebutkan nama anggota kelompoknya. Anjay. Nah, boleh silakan. Adil yang pegang. Nah, mundur. Sebutkan nama anggota kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Reza, Fadil, Nana, Artis, Ahmad, Kita. Terus Terus ya, kami akan mempresentasikan. Ya, dibaca aja mempresentasikan. Ya, hasil. dari kelompok Ya, betul. Nana dan Irma, pensil dengan X, buku Y. Ya, terus lanjut. Abid, Yang lainnya perhatikan. ditanya model matematika, jawab persamaan 1 sama dengan 5X tambah 2Y sama dengan 26. Persamaan 2, 3X tambah 4Y sama dengan 38.
kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah dari materi yang telah kita pelajari kelompok audio dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran SPLDP ini dapat digunakan di kehidupan kita sehari-hari dengan sangat menyenangkan, memodalkan penjelasan soal-soal dalam situasi. Ya. Berarti kesimpulannya itu pembelajaran model matematika ini sangat menyenangkan ya. Itu berarti pembelian 2 buku dan pulpen ya. Pensil. Oh ya. Ya, cukup. Terima kasih untuk kelompok audio. Silakan sudah kembali. Ini nanti dipasang di sini ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangannya. Untuk berikutnya kelompok kinestetik ya. Kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik ini nanti akan mempresentasikan, yang lainnya diperhatikan. Kelompok kinestetik ini akan mempresentasikan, kalau ini beda ya, memanipulasi data atau membuat soal cerita sendiri. Kinestetik ini membuat soal cerita sendiri, menjawab sendiri, dan menggambarkan hasil soal cerita ini. Ya, silakan untuk kinestetik. Yang jelas suaranya ya. Nama dari kelompok kinestetik Ahmad, Saira, Rizky, Rosanti, Gilang. Ya. Rizky membeli 3 pensil dan 2 penghapus adalah harga 13.000. Gilang membeli 2 pensil dan 3 penghapus adalah harga 12.000. Gilang 2 pensil tambah 3 penghapus persamaan 3 kali tambah 2Y sama dengan 13.000. Persamaan 2 kali tambah 3Y sama dengan 12.000. Metode matematika jawaban 3 kali tambah 2Y sama dengan 13.000 kali 3 109 kali tambah 6Y sama dengan 3 metode eliminasi. Nah, kesimpulannya bagaimana? Coba. Nah, kesimpulannya coba dibacakan. Setelah belajar materi SPLD, Ya. Kesimpulannya dapat menyimpulkan bahwa dengan menguasai konsep kesimpulannya ya. Terus SPLOP kita bisa menyelesaikan soal-soal matematika di situasi nyata. Selain itu bisa melatih kemampuan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, cukup ya. Silakan duduk. Tepuk tangan. Ya. Untuk kinestetik. Nah, setelah nanti kalian mengerjakan LKPD, perhatikan. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti hasilnya dikumpulkan, ya. Nah, sebelum Bapak akhiri materi ini, ada yang ditanyakan dulu nggak? Ya. Sudah cukup jelas ya? Setiap kelompoknya sudah cukup jelas ya? Nah, nanti untuk minggu depan kita akan belajar lagi sistem persamaan linier 2 variabel, ya. Dengan dengan belajar soal cerita berikutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kesimpulan pembelajaran ini yaitu bahwa pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan. Ya, artinya sangat menyenangkan itu seperti tadi yang dijelaskan teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh anak-anak semuanya. Ya, kalau tidak ada lagi ya
Boleh untuk pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Silakan nanti untuk doanya dipimpin oleh ketua kelasnya lagi. Siap juga, Fit. Iya. Belum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.